Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 11 IPA 9 akan menampilkan beberapa contoh lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Salsabila Javi. Contoh selanjutnya adalah sikap etnosentrisme. Berikut adalah contoh dari sikap etnosentrisme. Dari gambar tersebut, kita dapat mengartikan sendiri apa itu etnosentrisme. Jadi, secara sederhana, etnosentrisme itu adalah suatu sikap atau pemahaman yang dimiliki oleh seorang individu atau sekelompok orang yang menganggap bahwa kebudayaannya atau rasnya, golongannya, agamanya itu lebih baik daripada orang lain. Masalah etnosentrisme di Indonesia dapat disebabkan oleh adanya keberagaman yang dimiliki Indonesia, baik dari suku, ras, budaya, agama, bahkan golongan. Keberagaman itu dapat memunculkan berbagai macam persoalan. Persoalan itu muncul jika satu di antara suku, agama, ras, dan budaya itu menganggap bahwa mereka lebih baik daripada yang lain. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka dapat memperlemah kesatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya menjunjung tinggi persatuan kesatuan dan toleransi sesuai dengan semuanya negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi tetap satu. Selanjutnya, yang merupakan faktor yang membuat lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu perang antar suku, seperti di Papua. Saya mengambil contoh di Papua karena di Papua merupakan satu di antara daerah di Indonesia yang masih memiliki budaya perang dari zaman dahulu hingga sekarang. Indonesia memiliki banyak sekali suku-suku. Hal ini pasti dapat menyebabkan perang antar suku. Satu di antara faktor penyebabnya yaitu perebutan batas wilayah. Pada zaman dahulu, perang di Papua merupakan seni yang sakral atau demokrasi berlangsungnya hidup mereka. Contohnya, suku Lani yang ingin membuka lahan perkebunan yang melewati batas wilayah suku Amume, sengaja ataupun tidak sengaja. Hal ini pasti dapat menyebabkan pertengkaran hingga berlanjut menjadi perang antar suku. Bukan hanya membuka lahan perkebunan, berburu yang melewati batas juga akan mengalami perang. Setelah perang, biasanya mereka akan melakukan perdamaian sesuai dengan budaya adat istiadat di daerah mereka. Mereka akan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak netral. Berbeda dengan zaman modern, perang di Papua bukan lagi hal yang sakral atau merupakan seni, tetapi perang zaman sekarang merupakan hal yang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Bahkan, perebutan kekuasaan, politik, dan lain-lain akan menyebabkan perang. Zaman sekarang, perang akan dibantu dengan pihak politik atau pemerintah. Ada pihak yang masih belum menerima kebenaran atau menyimpan ego. Maka dari itu, bisa saja terjadi perang berlanjut di luar dari politik atau pemerintahan yang ingin membantu perdamaian. Hal ini mempersulit untuk berdamai. Nah, contoh perang antar suku di Papua dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena antar suku di Indonesia akan mengalami pecah belah. Sebaiknya kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki suku yang beragam, kita harus lebih mengerti dan tidak menahan ego kita. Kita juga harus menerima perbedaan agar Indonesia tetap bersatu. Saya Regita Pramesti dari 11 IPA 9 absen 29. Di era milenial ini, rasa persatuan dan kesatuan bangsa wajib dipertanyakan. Pasalnya, di Indonesia telah banyak terjadi kasus yang melambangkan bahwa masih rendahnya rasa persatuan dan kesatuan. Contohnya, orang-orang yang berusaha mengubah ideologi bangsa yaitu Pancasila. G30 SPKI misalnya, Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia merupakan ancaman bagi persatuan bangsa karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ajaran PKI seperti komunisme dan liberalisme sangat tidak cocok bagi Indonesia. PKI bersifat non-kooperatif dan radikal. Sejarah mencatat, Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan 30 September ini dipimpin oleh D.N. Aidit selaku Ketua PKI. Gerakan ini telah memakan korban 7 nyawa perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia atau yang lebih dikenal dengan pahlawan revolusi. Halo, saya Alivia Putri Anjani. Pada bidang ekonomi diantaranya, pemerintah melakukan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru dan menaikkan harga bahan bakar menjadi 4 kali lipat.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah menawarkan 3 solusi dalam menghadapi PKI. Pertama, memperkuat landasan pendidikan di tingkat sekolah sehingga masyarakat sudah tertanam pelajaran ideologi sejak kecil. Yang kedua, adanya perubahan struktural. Dan yang ketiga, proses politik di tanah air harus dibenahi. Dampak yang ditimbulkan dari G13 PKI ini dibagi menjadi 2 bidang, yaitu pada bidang politik dan pada bidang ekonomi. Pada bidang politik diantaranya, Presiden Soekarno kehilangan wibawanya di mata rakyat Indonesia, kondisi politik Indonesia yang semakin tidak stabil, sikap pemerintah yang belum bisa mengambil keputusan untuk membubarkan PKI, menimbulkan aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat dan juga para mahasiswa, melakukan reshuffle, dan pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Halo semuanya, aku Najwa. Selanjutnya kasus Trisakti pada tahun 1998. Dalam buku sejarah pergerakan nasional yang ditulis oleh Fajruddin Mutakin dan kawan-kawan, peristiwa ini bermula lantaran krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Rakyat pun mulai kehilangan kepercayaan kepada Presiden Soeharto yang sudah menjabat selama 32 tahun. Soeharto yang sudah dianggap tidak mampu lagi mengatasi krisis yang berkepanjangan ini. Mahasiswa menuntut Soeharto agar lekas turun dari kekuasaannya, namun Soeharto tetap dengan pendiriannya untuk melakukan reformasi pada tahun 2003. Protes mahasiswa makin tak terbendung lantaran reformasi tidak kunjung dilaksanakan. Tragedi Trisakti menjadi simbol dan penanda perlawanan mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru. Setelah kejadian itu, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar, hingga akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mundur pada 21 Mei 1998. Adapun beberapa tragedi Trisakti adalah yang pertama, gugurnya beberapa mahasiswa sebagai pahlawan reformasi. 4 mahasiswa Trisakti gugur pada tragedi Trisakti. Keempat mahasiswa tersebut wafat pada tanggal 12 Mei 1998. Kemudian, mahasiswa tersebut disebut dengan pahlawan reformasi. 2. Kegiatan belajar mengajar di Jakarta diliburkan. Sebagian besar sekolah di Jakarta memperpanjang keputusan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik demi alasan keamanan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi yang rawan. 3. Investor meninggalkan Indonesia. Ribuan warga asing panik setelah menyaksikan kerusuhan di Jakarta. Krisis sosial yang terjadi di Indonesia menjadikan para investor mengurungkan niatnya untuk menanamkan modal di Indonesia. Satu di antaranya adalah investor dari Taiwan. 4. Kebebasan media. Tragedi Trisakti menjadikan media lebih berani untuk berekspresi. SCTV atau Surya Citra Televisi dan Indosiar bahkan menghadirkan isi yang dapat dikatakan mendukung reformasi yang diprotes oleh mahasiswa. Saya Ananda Rizky Awaliyah. Mengapa kasus Trisakti dapat dikatakan sebagai kasus akibat lemahnya persatuan dan kesatuan? Hal ini dikarenakan yang pertama, adanya ketidakpercayaan masyarakat khususnya mahasiswa terhadap pemerintahan Soeharto yang menghendaki adanya reformasi total, sehingga mengakibatkan suasana tidak kondusif di mana-mana dan mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, adanya arogansi aparat penegak hukum dalam menangani demo mahasiswa terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Hal ini dibuktikan dengan adanya penembakan terhadap mahasiswa yang dianggap berperan penting dalam demo tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audisti Abdiani akan membahas konflik yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu hilangnya semangat gotong royong. Seperti yang kita ketahui, gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar sesuatu kegiatan dapat dikerjakan secara cepat, lancar, dan mudah. Semangat gotong royong adalah ciri khas masyarakat Indonesia dan ini harus dipertahankan. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah
terhadap mudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Dahulu, bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang memiliki budaya adiluhung di masyarakatnya yang sangat dibanggakan, yaitu gotong royong. Para leluhur dahulu sudah mewariskan semangat kegotong royongan yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa sebagai sarana pemersatu bangsa. Tapi sepertinya saat ini semangat gotong royong mulai hilang, luntur bersama perkembangan zaman di beberapa desa. Bahkan secara nyata, uang menjadi perusak semangat gotong royong warga desa. Kehadiran dalam sebuah kebersamaan pun terkadang diganti dengan uang. Padahal Indonesia merdeka karena adanya semangat gotong royong dan bahu-membahu menjadi kunci keberhasilan bangsa Indonesia merdeka. Dan juga faktor yang melunturkan semangat gotong royong dikarenakan banyaknya bantuan yang diberikan, membuat orang mulai menghilang semangat gotong royong. Kurangnya semangat gotong royong menimbulkan masyarakat kurang peka terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Padahal gotong royong mampu menjadi alat komunikasi yang efektif. Yang masih diharapkan untuk terus menjaga kegotong royongan adalah masyarakat desa. Semoga masyarakat desa mampu menjadi penjaga pilar kejayaan Pancasila dengan tetap menjaga semangat gotong royong di dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun penyebab hilangnya rasa semangat gotong royong di masyarakat, yaitu salah satu penyebabnya adalah malas. Yang kedua, kesibukan. Yang ketiga, kecemburuan sosial. Keempat, pemahaman keliru soal bantuan. Yang kelima, kurangnya bersosialisasi atau egois. Nah, mengapa hal ini dapat dianggap sebagai salah satu konflik yang dapat memperlemah persatuan kesatuan bangsa? Karena jika kita lihat salah satu penyebabnya tadi yaitu adalah kurangnya bersosialisasi dan egois. Padahal sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan yaitu dengan tolong-menolong antar tetangga dan warga lain, mau berkomunikasi dengan baik, mau berbaur dan mengikuti kegiatan warga, selalu menjaga kerukunan. Apabila masyarakat tidak mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan tersebut dimulai dengan hal yang mudah seperti gotong royong, maka persatuan dan kesatuan pada masyarakat Indonesia dianggap sudah mulai melemah. Semoga kita dapat meneruskan semangat gotong royong para leluhur demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga harus meminimalisasikan KKN dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian dari saya, terima kasih dan maaf bila ada kesalahan kata.